والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Salawat beriring salam tidak lupa pula mari sama-sama kita aturkan kepada pemimpin alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya sampai akhir kemudian nanti. Mari kita awali kajian ini dengan membacakan suratul Fatihah kepada muallif kitab ini, Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kepada jamaah yang mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah kepada salah satu guru di Niatul Amal yang sedang dirawat sekarang, Pak Aidadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata musannif kitab ini, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi ulumihi, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia ini, di dunia maupun di akhirat. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra." Seandainya kalian, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya kalian semua bertakwa alallahi kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya pasti Allah akan memberi rizki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, seperti burung-burung dikasih rezeki, diberi rezeki. Jadi kalau kita mempunyai sifat tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, benar-benar tawakal nih, ya, yang seperti disebutkan kemarin, tawakal kepada Allah itu ada tingkat derajat. Ya. Kalau tawakalnya kita seperti itu kepada Allah, la razaqakum, maka Allah pasti memberi kalian rezeki. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ya. Burung, pokoknya sebangsa burung lah gitu ya. Apakah itu burung, apakah itu ayam, semacam itulah ya. Itu Allah akan memberi rezeki seperti burung atau ayam itu. Taghdu khimasan, ya, kata Rasulullah, taghdu khimasan, burung-burung itu atau ayam-ayam itu ya, keluar pagi-pagi, ya, pagi-pagi sekali gitu, udah keluar. Nah, modalnya cuma ceker. Ya, ayam itu kan modalnya cuma ceker, Pak, sama patuknya itu. Ya, tapi pagi-pagi udah keluar. Coba ke Puruyuk di jam berapa itu ayam itu?
kalau kita perhatikan. Kita mau berangkat sholat subuh fajar ini, dia udah kemana-mana ayam itu saya lihat. Ya, ayamnya, ya ayam tetangga tuh. Ya, sampai sekarang tuh masih berkokok nih ayam itu. Ya, tuh Allah memberikan rezeki seperti itu. Ya, jadi bangun pagi-pagi banget gitu, pagi-pagi buta gitu ya. Kadang-kadang jam 3 lah. Nah, jam 2 kekuruyuk, jam 3 itu rupanya setengah 4 sebelum subuh itu sudah ya koreh-koreh itu saya lihat induk ayam itu. Ya, nah tardu fimason. Ya, dalam keadaan keluar pada waktu pagi-pagi buta itu, pada waktu pagi-pagi sekali fimason dalam keadaan ya, lapar. Tuh, ayam itu makanya dia sudah koreh-koreh tuh. Ya, karena lapar. Wa taruhu bitanan, dan pulang ke kandangnya, ya pulang ke sarangnya bitonan, sudah dalam keadaan ya, perutnya, paruhnya itu sudah ya, kenyang. Nah, tuh ya. Jadi Allah memberikan suatu analogi, suatu ungkapan melalui lisannya Rasul. Ya, masa kita kalah dengan ayam gitu ya, dengan burung, nah, gitu ya. Jadi ayam tadi hanya bermodal ceker dengan paruh, tapi sudah mau keluar gitu. Berusaha maksudnya ya. Berusaha sekalipun modalnya ceker dengan paruh. Nah, karena memang ada usaha keluar pagi-pagi buta gitu ya, sudah keluar mencari rezeki. Ya, ketika pulang ya, sore harinya sudah dalam keadaan perut kenyang. Taruhu bitona, kata Rasulullah. Ya, ayam-ayam atau burung-burung itu pulang ke kandangnya sudah dalam keadaan perut kenyang. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Waqala berkata Tirmizi hadisun hasanun. Hadis ini derajatnya hasan. Maknahu tazhabu awwalan nahar. Ya. Makna daripada tagdu khimason itu tazhabu awwalan nahar, berangkat atau pergi keluar pada awal hari. Nah, ya itulah pagi-pagi buta itu subuh gitu ya. Kalau ayam ya. Awalan nahari maksudnya pergi ketika pada siang harinya itu khimason dalam keadaan perut lapar. Ai tegasnya dhamiratal butun. Dhamiratal butun itu artinya ininya kosong perutnya gitu ya. Minal ju'i karena saking laparnya. Ya. Watarji'u dan kembali. Watarji'u akhiran nahari dan pulang kembali itu burung-burung akhiran nahar pada akhirnya siang hari maksudnya sore. Bitonan dalam keadaan perutnya kenyang. Tegasnya mumtali'atal butun. Artinya perutnya itu sudah penuh. Mumtali'atal butun, perutnya sudah penuh dengan makanan. Jadi pelajaran ini kita ambil dari burung atau dari ayam ya, sebangsanya. Ayam itu kuruyuknya kadang-kadang jam berapa tuh mulainya Pak? Jam 2 ya. Ya, jam 2. Ternyata alarm itu Pak ya. Alarm. Ya. Jadi kita nggak pasang alarm juga udah ada tuh ayam tuh. Ya, kuruyuk dia. Nah, pas dilihat wah dan jam 2 bener. Ya, jam 2 istiqomah ayam itu Pak. Kuruyuknya itu ya. Ya. Kan gitu ya. Itu Pak, artinya itu uzkurullah. Nah, uzkurullah katanya. Ya Pak, ayo mengajak zikir Pak. Ya Allah, subhanallah. Ya, uzkurullah. Ya, sudah mulai itu. Sampai jam 2 nanti jam 3. Nah, sampai ya subuh kayak tadi barusan kita dengar. Kenapa Pak dia zikir? Dia ngelihat Pak, melihat para malaikat. Ya. Para malaikat yang menjaga langit ini itu aplusannya pas waktu subuh begini. Ya.
Malaikat yang diturunkan Allah ke muka bumi untuk menjaga siang hari itu diturunkannya aplusannya itu pada waktu subuh. Dan malaikat yang naik ke langit yang sudah melakukan siang hari tadi tugasnya sampai malam hari itu naiknya pada waktu ini, pada waktu subuh. Dan dia melaporkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang dilihatnya, apa-apa yang disaksikannya pada waktu subuh hari ini. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan-bacaan pada waktu fajar itu disaksikan. Nah, disaksikan oleh para malaikat. Makanya ayam itu berkokok itu melihat itu betapa banyaknya penuhnya malaikat-malaikat pada subuh hari. Karena bertemu ketika itu malaikat yang menjaga siang hari dengan yang aplusan yang akan menjaga hari ini. Nah, jadi mereka itu melihat para malaikat. Masyhudan artinya menyaksikan bacaan-bacaan yang kita baca pada subuh hari ya, pada saat ini. Ya, disaksikan oleh malaikat. Kemudian mereka naik. Ya, yang lainnya menjaga untuk hari ini, yang kemarin menjaga pulang, laporkan. Ya, melaporkan apa yang disaksikan. Ya, disaksikan. Ya, masing-masing kita dilaporkan. Bagaimana kamu kemarin ketika ya meninggalkan ketika di Masjid Niyatul Amal. Ya, apa yang kamu saksikan? Oh, saya saksikan begini-begini ya. Ya, sholat dari istighfarnya kita, mulai datangnya ke sini, ya, dari istighfarnya kita, dari ya zikir-zikirnya kita, kemudian sholat lanjut, sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah ada pengajian, dilaporkan semuanya, nah, dilaporkan. Nah, ketika saya datang begitu saya lihat, ya, si A, si B, si C, si D-nya katanya, ya, begitu saya lihat. Terus pulangnya bagaimana? Setelah kamu pulang, apa yang kamu lihat? Sama, saya menyaksikan seperti itu. Ya, menyaksikan si A-nya seperti itu, si B-nya seperti itu, si C-nya seperti itu, si D-nya seperti itu. Dilaporkan semua oleh para malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan disaksikan, masyhuda. Disaksikan dan dilaporkan. Ya, dilaporkan. Ya. Dan itu ya hebatnya subuh itu ya Pak ya. Waktu fajar itu hebatnya itu super banget ya. Sungguh sangat super sehingga ya itulah sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mendoakan Pak. Ya, mendoakan ya kepada kita, kepada umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya. Jadi satu-satunya doa yang kita dapatkan dari doa Rasulullah untuk kita ya pada saat ini. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, barik ummati, berikan, limpahkan keberkahan ummati kepada umatku fi bukuriha pada waktu-waktu pagi-pagi butanya ya, seperti sekarang ini. Nah, ini adalah waktu paling berkah yang Allah turunkan melalui doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat sayang ya orang-orang yang menyia-nyiakan pada waktu ya pagi-pagi buta seperti ini. Nah, apalagi cuma diisi dengan tidur, jauh. Makanya dulu kakek-kakek kita, orang-orang tua kita itu ya sering berpesan gitu. Cepat bangun katanya. Ya, nanti rezekimu dipacok ayam katanya, dipatok ayam kata orang tua kita dulu ya. Ya benar itu Pak, karena saking ya berkahnya subuh hari ini ya. Kemudian ya jangan disia-siakan maksudnya. Makanya di sebagian kaul itu ada yang mengatakan an-naumu fi waqti subhi turisul faqra. Tidur di waktu subuh ya, seperti ini turisul faqra, akan mewariskan kefakiran. Jadi fakir, bagaimana mau orang
udah nyampe di mana gitu rezekinya, udah dapat, udah makan roti, udah minum susu, udah ngopi dan sebagainya, dia masih nikmat dengan dengkurannya. Bukan menikmati air susu, bukan menikmati kopi, malah iler yang keluar dari mulut. Kan gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena ya tidak mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita, Pak, ya. Nah, beruntung kita yang istiqomah, ya, bisa menghidupkan waktu-waktu subuh seperti ini, dan kalau itu kita terus lakukan sampai akhir hayat kita, nah, subhanallah, luar biasa, Pak, ya, sangat luar biasa. Setiap hari kita mendapatkan nikmat, ya, dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa nggak beruntung kita, Pak, ya? Rasulullah yang mendoakan kita, ya. Rasulullah yang mendoakan kita, ya. Nah, kita tahu pasti doanya Rasulullah itu udah, ya, makbul aja, super makbul. Ya. Dan herannya, Pak, ya, itu justru umat Islam yang nggak pakai, ya, makanya sepi gitu kalau subuh itu. Beda dengan orang-orang Yahudi itu, Pak. Ya, orang-orang Yahudi itu justru mereka yang pakai, ya, yang menghidupkan subuh itu mereka. Ya, cuman mereka nggak ibadah, ya, cuman jalan keluar gitu, lari pagi gitu kan. Ya, saya pernah baca di majalah itu, Pak, di Amerika itu kalau waktu subuhnya itu macet, Pak. Kalau kita kan jam 7 macetnya di jalan raya. Kalau di sana itu waktu pagi, ya, pada waktu fajar itu terbit, macet jalan raya di sana. Ya, karena saking ramainya orang, banyaknya orang yang keluar. Itu saya pernah membaca majalah seperti itu. Subhanallah, saya bilang, kok orang Yahudi yang pakai? Ya, orang-orang non-Islam yang pakai. Ya, disiplinnya apanya. Tapi kita, makanya ada ilmuwan, Pak, ilmuwan ulama dari Mesir itu pernah mengadakan survei gitu, ya. Survei, mereka datang ke negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Korea. Kemudian dia mengambil kesimpulan seperti ini, Pak. Saya datang ke negara-negara yang minoritas Islam di situ, tapi saya menemukan Islam ada di situ. Nah, ini ilmuwan ulama Mesir pernah mengadakan survei, ya, seperti itu. Saya menemukan, ya, Islam ada di situ. Ini saya dapatkan informasi ini dari Profesor Doktor Tafsir ketika saya dulu pelatihan di pustaka di Bandung. Nah, dia menceritakan ini. Ilmuwan atau ulama Mesir itu, ya, pernah mengadakan survei. Saya datang ke negara-negara maju, saya menemukan Islam ada di situ. Padahal Islamnya minor, sedikit gitu, ya. Tapi sebaliknya ketika saya datang, ya, ke negara-negara di situ mayoritas Islam, ya, di antaranya ya semuanya lah di negara-negara Timur Tengah gitu, ya. Termasuk kita di Asia, Indonesia, Malaysia, kan itu semuanya mayoritas muslimin. Tapi katanya saya tidak menemukan Islam ada di sana. Tidak menemukan Islam ada di sana. Oh, ternyata maksudnya menemukan Islam itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak dilakukan oleh kita. Justru mereka orang luar yang mereka tidak mengenal Islam, justru mereka yang mempraktekkan perilaku seperti itu. Contoh, Pak, ya, orang Jepang, ya. Orang Jepang itu, Pak, ya, yang mempraktekkan, ya, hadisnya Nabi itu undur maqala wala tanzur man qala. Undur maqala, lihat apa yang dikatakan, diucapkan, wala tanzur man qala. Jangan melihat, ya, siapa yang berkata. Itu orang Jepang ternyata, Pak, yang mempraktekkan. Di Jepang, nah ini menurut salah satu dosen juga, ya, salah satu dosen yang pernah pertukaran dosen ke sana, ya, dia ke sana 3 bulan, nah, pertukaran dosen. Jadi dia datang ke salah satu, ya, universitas di Jepang itu. Jadi di Jepang itu pernah gini, Pak. Nah, dia sendiri cerita ini, ya.
Dia sendiri cerita yang diutus ke Jepang itu, dosen Indonesia cuman diutus ke Jepang. Jadi suatu ketika dosen di sana itu dia melihat ada seorang dosen itu marah-marah kepada staf TU. Ngomel dia, Pak. Ngomel. Ya pokoknya habis-habisan dimarah-marahin itu. Ya. Dosen Indonesia ini beranggapan bahwa marahnya si dosen ini pasti ya komplain nih, masalah gaji lah, masalah honor ini, dikomplain. Nah, menurut dosen orang Indonesia yang diutus ke sana itu. Ya karena rata-rata kalau di Indonesia ya ada yang tidak apa istilahnya sama dengan gajinya, nah, pasti dikomplain kan gitu dan marah-marah gitu pada staf TU. Ternyata si dosen Indonesia ini menyelidiki apa sih penyebab marahnya gitu. Oh, ternyata salah paham dia, Pak, dosen Indonesia ini. Ternyata dia itu marahnya kepada staf TU, ternyata justru marahnya karena dibayar. Bukannya nggak dibayar, justru marahnya dibayar. Nah, kok bisa begitu? Jadi makin penasaran nih dosen Indonesia, kok bisa begitu katanya. Kok dibayar malah marahnya karena dibayar gajinya. Oh, ternyata diusut si dosen Jepang ini, Pak. Si dosen Jepang ini ya pada sewaktu-waktu dia itu nggak masuk ngajar. Ya, nggak masuk ngajar. Izinlah bahasanya gitu. Karena apa? Ada salah seorang dari orang tuanya yang meninggal. Jadi dia nggak masuk. Ya. Nah, ketika nggak masuk, ada izinnya oleh staf TU, oleh bidang administrasi, ya tetap gajinya itu dibayar gitu, meskipun tidak ngajar, tetap dibayar. Nah, jadi ketika setelah dia menerima slip gaji, pas tanggal yang meninggalnya orang tuanya itu dilihat ada slipnya dibayar gitu. Nah, itu yang bikin dia marah. Ya. Saya tidak datang ke universitas, saya tidak memberikan mata kuliah. Kenapa saya dibayar katanya? Kenapa saya dibayar? Kan saya nggak ngajar katanya. Nah, itu marahnya, Pak, orang Jepang itu. Ya, kebalikan kita di Indonesia kali. Ya, kalau dosen di Indonesia, orang tuanya udah meninggal, ya, izin, kemudian nggak dibayar, misalnya nggak dibayar, adem-adem aja, Pak. Ya, adem-adem aja, tapi orang Jepang tidak. Ya. Nah, ini sampai di tingkat ke situ ya kejujurannya itu. Nah, dan disiplinnya luar biasa itu orang Jepang itu, Pak. Nah, orang Jepang itu kalau yang ceramah, yang ngomong itu guru SD lah atau guru TK. Itu yang namanya profesor, doktor itu diperhatikan, Pak. A sampai Z itu diperhatikan. Nah, kalau kita kan tidak. Ya, kalau orang yang rendahan di bawah kita yang ngomong, ya gitulah. Ya, dicuekin lah bahasanya. Apalagi guru TK, di depannya profesor, doktor, S3, dicuekin, Pak. Ya, nggak dipedulikan apa yang diomongkan. Tapi orang Jepang tidak, diperhatikan aja. A sampai Z itu. Nah, jadi itu yang mereka membuat mereka itu maju. Lahum indahum ihtimamun kabir. Karena mereka itu mempunyai perhatian yang sangat besar kepada perkara-perkara yang betul-betul itu memang ya urgen. Nah, seperti itu ya ceritanya, Pak. Ya, menimbulkan disiplin yang luar biasa. Ya. Kalau kita kan tidak, ya banyak santainya, banyak ya leha-lehanya lah bahasanya gitu ya. Mudah-mudahan ya ada ada manfaatnya ya dari apa yang kita kaji ini bagi saya pribadi dan umumnya kepada para mustami'in. Mari kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan membacakan ya kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.